Hai semuanya. Layanan analitis berhubungan sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan ringkasan data untuk perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menghentikannya. Anda dapat mempertimbangkan semua parameter organisasi yang diteliti dengan lebih cermat. Kita akan melihat fundamental organisasi saat ini Constellation Brands Inc., ticker STZ. Ulasan tersebut dibuat berdasarkan data terkini per 17 April 2025. Menurut klasifikasi Guru, markets perusahaan Constellation Brands termasuk dalam subkategori Narco. Analisis ini melibatkan 59 organisasi. Ini sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan menjelang akhir video ini. Hasil bagi perusahaan, minus 6 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori, 2,1 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar saham A secara umum. Perhatikan bahwa hasil rata-rata untuk keseluruhan pasar secara total adalah 1,8 poin. Terhadap skor perusahaan minus 6 poin Constellation Brands. Membandingkan dinamika harga saham suatu perusahaan Constellation Brands dan saham subkategori. Kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan stoknya Constellation Brands Inc. menunjukkan dinamika minus 29,2%. 38,9% menentang perubahan harga pada subkategori tersebut. Ini tidak mengatakan apapun secara pasti, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar perusahaan Constellation Brands adalah 33,08 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 685 miliar dolar. Constellation Brands Inc. memiliki pangsa 4,831%. Ini adalah salah satu perusahaan kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 7,81 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 184 miliar dolar. Constellation Brands menyumbang porsi sebesar 4,249%. Setelah melakukan perbandingan nilai tukar dan nilai bukunya, kita akan melihat sebagai berikut. Bagian yang ditempati Constellation Brands Inc. pada subkategori bila menilai kapitalisasi pasar sebesar 4,831%. Kapitalisasi neraca sebesar 4,249%. Yang 12% lebih kecil dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar organisasi dan nilai buku subkategori, buruk, minus 1 poin. Kewajiban keuangan organisasi yang diteliti berjumlah 13,04 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap kapitalisasi buku sebesar 167% dari modal perseroan. Skor berdasarkan tingkat utang perusahaan, buruk, minus 1 poin. Rasio harga pasar suatu perusahaan terhadap keuntungannya sama dengan 0. Sedangkan rata-rata pada subkategori adalah 21,3, jauh lebih buruk dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 81 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 2,535 juta dolar. Ini 3013,6% lebih tinggi dari angka saat ini. Penilaian prediksi laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 3,2. Rata-rata pada subkategori adalah 3,3, 3% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian harga saham perusahaan terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 10.210 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui.
yang sangat buruk bagi prospek perusahaan. Penilaian indikator pendapatan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator subkategori, buruk, minus 1 poin. Marginnya minus 0,8%, dengan rata-rata pada subkategori 15,4%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 16,2%. Penilaian profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 2,724%. Ini 77% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan hal ini menunjukkan ketidakseimbangan harga pasar perusahaan saat ini. Constellation Brands Inc. mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan perusahaan sama dengan $3.121.000. Sedangkan untuk subkategori $1.760.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan indikator organisasi adalah 77,3%. Penilaian besaran modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Volume keuntungan setiap karyawan perusahaan minus $7.700.000. Dengan rata-rata pada subkategori, $82.600. Dan selisih antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 91%. Estimasi keuntungan setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pendapatan per individu karyawan organisasi adalah $963.000. Di subkategori ada $536.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 80%. Estimasi penjualan setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Volume transaksi penjualan setara dengan 3,5%, dengan rata-rata untuk subkategori 1,1%. Ini adalah penilaian terhadap kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 53% untuk perusahaan Constellation Brands. Pada subkategori, tingkat ini sekitar 58%. Secara teknis, subkategori sekuritas dinilai kurang lebih sama dengan saham Constellation Brands. Penilaian saham perusahaan saat ini adalah sekitar $183. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $211. Perbedaan antara harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 15%. Ayo pergi ke tabel pemesanan yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi secara mutlak semua keputusan yang dibuat pada musim tertentu oleh sistem evaluasi informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan terbuka, tautan di komentar yang dipasangi pin. Sebagai hasil analisis sekuritas Constellation Brands Inc. Sistem penilaian informasi dan referensi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka perdagangan turun pada harga $183.03 per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki peringkat yang relatif rendah. Penilaian perusahaan dilakukan berdasarkan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 166,45. Stop loss ditetapkan pada 199,61. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini transaksi ditetapkan secara otomatis berdasarkan hasil sidang tanggal 17 Mei 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, TAP, akan menjadi pesanan pembelian utama. Video kesepakatan utama telah dipublikasikan di saluran ini.
saat menutup salah satu pesanan, dasar atau penyeimbang. Pesanan sebaliknya ditetapkan pada harga sebenarnya. Terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi Guru Markets. Kalian semua benar-benar penonton terbaik di seluruh dunia.